Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 408 Penjaga Feng memenuhi seluruh kota. Mereka tahu bahwa nona muda Feng Qingge adalah wanita tercantik di seluruh Sun Glory. Semua pria dan anak laki-laki di seluruh negeri tahu tentang kecantikannya yang luar biasa, dan mereka semua meliriknya saat dia berpapasan dengan mereka di jalan pada kesempatan ini atau itu, tetapi bertemu dengannya begitu tiba-tiba, mereka semua terkesima oleh betapa jauh lebih cantiknya nona muda Feng pada malam itu. Hingga saat ini, kecantikannya adalah sesuatu yang baik dan lembut, seperti cahaya bulan yang lembut. Namun, sekarang, kecantikannya membara seperti matahari. Kilatan api di matanya, begitu menyilaukan, begitu menyentuh, mata itu, senyum itu, semuanya terpukau oleh sikap acuhnya. Bahkan gerakan kecil pun akan membuat mereka pingsan. Namun, dia hanyalah wanita biasa yang melawan semua pengawal kerajaan itu. Apakah dia tidak takut? Memikirkan hal ini, rakyat pun menguatkan diri dan mulai mengkhawatirkan nasibnya. Melihatnya keluar dari kediaman, kedua jenderal itu melangkah maju, melotot ke arahnya sambil berkata terus terang, "Nona muda Feng, aku di sini atas perintah. Serahkan orang-orang yang menyerang putra mahkota Green Gallop. Penguasa telah memerintahkan kita untuk menangkap nona muda Feng sebagai gantinya jika dia menyembunyikan para buronan." Menyerang putra mahkota Green Gallop? Kapan? Kenapa aku belum mendengar tentang ini? Katanya sambil mengangkat alisnya dengan jenaka ke arah dua jenderal yang mendekat. Melihat bahwa dia menolak untuk menyerah, wajah kedua jenderal itu menjadi gelap ketika salah satu dari mereka berkata, "Orang yang Anda kirim ke istana malam ini tidak lain adalah putra mahkota Green Gallop. Nona muda Feng, jika Anda tidak segera menyerahkan orang-orang itu, jangan salahkan kami karena bersikap tidak baik." "Oh, dan bagaimana mungkin kau bersikap tidak baik?" Katanya sambil menyeringai tipis, dengan tenang membalas tatapan mereka dan berkata, "Dan apa maksud semua ini? Mengapa membawa pengawal kerajaan di tengah malam untuk mengepung kediaman kita? Siapa yang memberimu hak untuk melakukannya? Jika kau tidak memberiku jawaban yang baik, ya, aku sendiri mungkin tidak akan bersikap baik. Katakan padaku." Teriaknya, meskipun dia tetap tenang dan kalem, "Siapa yang memberimu hak untuk mengepung kediaman Feng?" Suaranya tajam dan tegas yang membuat mereka merinding. Semua orang di sekitar bisa merasakan turbulensi misterius di udara. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah suara itu tidak hanya berasal dari kediaman Feng. Sebaliknya, suara itu tampaknya bergema dari belakang mereka. Ketika menoleh untuk melihat mengapa demikian, para pengawal kerajaan tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka ketika menyadari apa yang mereka lihat. Alih-alih mereka mengepung kediaman Feng, tampaknya kediaman Feng kini telah mengepung mereka. Tampaknya teriakannya menimbulkan rasa waspada dan terkejut pada semua penonton, termasuk tetua klan lainnya. Pengawal Feng. Itu adalah kelompok pengawal elit yang setia pada kediaman Feng. Mereka sudah menempatkan diri di seluruh kota Bulan Berawan. Jadi itulah yang mereka rencanakan. Tidak heran keluarga Feng bisa bertindak tanpa rasa takut ketika mereka tahu mereka memiliki resimen pengawal Feng yang ditempatkan di sini di kota Bulan Berawan, di sini untuk melindungi keluarga mereka. Seketika, rasa gembira yang tak dapat dijelaskan melonjak di hati mereka. Apakah keluarga Feng berniat menentang keluarga kerajaan? Jika mereka adalah keluarga lain, mereka tidak akan pernah kekurangan kekuatan untuk melakukannya. Namun, keluarga Feng mungkin memiliki kekuatan untuk menggulingkan Murongbo. Ketika memikirkan kemungkinan ini, para penonton dipenuhi dengan rasa gembira sekaligus antisipasi. Mendengar dia meneriakkan kata-kata itu, kedua jenderal itu merasa sedikit takut. Melihat sekeliling, mereka melihat wajah-wajah orang berdiri di kegelapan. Apakah mereka rakyat jelata? Apakah mereka pengawal Feng? Namun, satu hal yang dapat mereka pastikan adalah bahwa ada pengawal Feng yang bersembunyi di antara kerumunan.